Aku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Gambaran nyata kehidupan bangsa Israel menggambarkan kehidupan kita juga di dunia ini. Kita tetap perlu berhati-hati dan waspada, karena pengetahuan kita tentang Allah yang benar ternyata sering tidak membawa kita pada kehidupan yang benar. Tahu bagaimana tidak boleh menyembah ilah-ilah lain, tetapi realitas hidup banyak ilah-ilah lain yang tanpa sadar menjadi sesembahan kita. Tahu harus menghormati orang tua, tetapi sering kita mengecewakan mereka. Dalam hidup ini, kita sering melihat tetapi tidak mengenal. Kita tahu tetapi sering tidak mau tahu. Kita sering mendengar tetapi tidak mengerti. Itulah pernyataan Allah pada Israel dan juga pada kita di zaman ini. Pernyataan kehadiran Allah begitu konkret dan sederhana, yaitu melalui ciptaan dan firman-Nya. Tetapi masih saja keberadaan Allah diragukan. Kita lebih tergantung pada kecukupan materi dibanding berserah kepada Allah. Lebih mengandalkan kekuatan dan hikmat manusia ketimbang mengandalkan Allah. Meskipun berkali-kali Allah tegas berkata bahwa Ia adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tetapi kita sering gagal mempercayai firman-Nya. Karena itulah Allah marah kepada Israel dan bisa juga marah bagi kita pada saat ini. Allah bisa membuang Israel ke dalam pembuangan dan kita pun bisa mendapat banyak bahaya dalam kehidupan kita atas ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang besar dan kekal. Pembuangan bangsa itu tidak membuat bahwa Tuhan tidak berdaya, tetapi pembuangan bangsa Israel justru membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang adil,
yang membalaskan dosa dengan penghukuman. Allah tetap Allah yang kekal, Allah yang berkuasa yang tidak berubah, dan pengertiannya jauh melampaui akal manusia. Apakah ada masalah di dalam kehidupan kita yang sangat berat, yang membuat kita meragukan Tuhan? Firman Tuhan menyapa kita, percayalah kepada Dia yang berdaulat di atas segala-galanya. Orang yang menanti-nanti Tuhan tidak akan kecewa. Mungkin Dia tidak menghapus semua berat beban kita, seperti membalikkan telapak tangan. Namun yang pasti, Dia akan memberikan kekuatan pada kita, agar dapat bertahan dan menang pada waktunya. Inilah firman Tuhan yang menghibur Israel dan juga menghibur kita yang dalam kesusahan. Firman Tuhan yang menghibur kita tak kalah banyak masalah keraguan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ia adalah Tuhan yang memberi kekuatan dan kuasa kepada umatnya dan membantu mereka dengan memampukan mereka untuk menolong diri mereka sendiri. Dialah Allah yang kuat yang menjadi kekuatan Israel. Ia dapat menolong yang lemah. Banyak sekali Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah, kepada mereka yang sudah hampir tidak berdaya sama sekali. Dan bukan itu saja, Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya, lagi dan terus lagi setiap kali mereka membutuhkannya. Banyak yang secara ajaib pulih dari kelemahan tubuh jasmani dan dikuatkan oleh tindakan pemeliharaan Allah. Dan banyak yang lemah bersemangat, tidak percaya diri lagi dan tawar hati, tidak sanggup untuk melayani dan menanggung derita. Mereka semua dikuatkan oleh kasih karunia Allah dengan kekuatan penuh dalam diri manusia batiniah mereka. Bagi yang sadar dengan kelemahan dan siap mengakui bahwa mereka tidak berdaya, maka dengan cara yang istimewa, Allah akan menambah kekuatan kepada mereka. Sebab ketika lemah, maka kita kuat di dalam Allah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang sabar akan kewajiban mereka kepadanya, dan dengan iman bersandar kepadanya, dan berserah pada bimbingannya, akan mengalami bahwa Allah tidak akan mengecewakan. Karena itulah firman Tuhan yang menghibur kita hari ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.